Rizik Syihab, Habib Bahar bin Smith, dan juga pantesan si Gembul ini kayak nggak suka banget dengan Habib Rizik Syihab, Habib Bahar bin Smith, dan juga kayaknya nggak suka banget mungkin dengan EPI, organisasi yang memang didirikan oleh Habib Rizik Syihab. Ya, secara praktis dengan pergerakannya. Si Gembul ini menyinggung-nyinggung terkait masalah orang yang di bulan puasa nggak perlu digerebek-gerebek. Kurang lebih seperti itu. Ini saya jelaskan, Bul. Begini. Yang saya tahu, ketika EPI Hizbah ya, sweeping kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan, seperti halnya misalnya menggerebek orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kita fokuskan aja dulu ke sana. Yang saya tahu, dan saya pun sering ikut terjun, begini, jika ada orang yang jualan makanan di bulan puasa, dan itu pun pagi dan siang hari, lalu ada orang yang dengan terang-terangan makan, minum, nggak puasa di tempat umum. Kalau kalian yang ngaku Islam, KTP-nya Islam, nggak puasa di bulan Ramadan, lalu kalian makan bukan di tempat umum, atau kalian makan di rumah sendiri, silakanlah bodo amat. Silakan bodo amat. Toh yang nanggung dosa kalian sendiri. Tapi ketika itu di tempat umum, sekali lagi nih, ketika itu di tempat umum, itu wajib kita amar ma'ruf nahi mungkar. Itu sangat-sangat tidak menghargai orang yang sedang berpuasa. Itu pantas pemikirannya liberal, pemikirannya model-model kayak gini. Jangan ngomong-ngomong aturan-aturan, Bul. Jangan sok tahu, sok iye aturan-aturan tentang penegakan syariat agama Islam. Perintah amar ma'ruf nahi mungkar itu sudah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di antaranya Al-Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yada'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi seyogianya ada di antara kalian orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Sungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Gitu. Orang kalau ngantepin kemaksiatan, kemungkaran, ya, ditakutkan jadi golongan dayus. Harusnya, saya suka heran dengan orang-orang model kayak gini. Kita luaskan terkait masalah kemungkaran-kemungkaran yang katakanlah suka disweeping oleh EPI. Dan itu perintah Habib Rizik Syihab sebagai pendirinya. Begini, ada yang mabok, ada yang jualan miras, lalu tempat-tempat prostitusi, lalu yang tadi jualan nasi di bulan puasa pagi dan siang hari. Kalau sore ya silakanlah, itu kan jualan buat takjil, itu kan buat orang beli buat nanti buka puasa. Seperti itu kok aturannya seperti itu. Saya suka heran dengan orang-orang model kayak gini. Jadi dunia ini serba terbalik. Ada orang yang menegakkan kebenaran malah dibenci, lalu kemungkaran itu sendiri malah dibiarkan. Padahal ketika Allah nurunin azab, ya, yang pada akhirnya jika kemungkaran itu dibiarkan, ujung-ujungnya yang tukang ibadah juga bisa kebagian. Ini saya jelaskan dulu. Begini, ada yang jualan miras misalnya, ada yang jualan miras, digerebek, disweeping. Yang anehnya, orang-orang yang pemikirannya model-model si Gembul ini malah membenci, mencekal orang yang melakukan nahi mungkarnya. Coba bayangkan. Harusnya senang. Bayangkan bagaimana jika ternyata nanti anak kita atau cucu kita, keluarga kita yang terkena pengaruh minuman keras tersebut, mabok-mabokan, narkoba dan juga yang lainnya. Jadi ini kok kenapa kebalik? Orang yang mau menegakkan kebenaran malah kalian benci, lalu kalian malah seakan-akan membela kemungkarannya tersebut. Saya heran. Jika kalian tidak mampu melakukan nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, setidaknya kalian harusnya senang ketika ada orang atau kelompok yang melakukan hal tersebut. Jika kalian tidak mampu ikut terjun berjuang, kalau kalian punya harta kasih uang bekalin buat bekal perjuangannya. Kalau nggak punya uang, ya setidaknya kalian mendoakan mereka, mudah-mudahan mereka diberikan keselamatan. Dan mudah-mudahan umat ini yang katakanlah kelakuannya kurang beres diubah, diberikan hidayah dan taufik. Seandainya pun kalian tidak mampu mendoakan mereka, setidaknya mulut kalian diam.
bukan malah mencaci maki orang yang sedang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jika ada orang yang berzina, kumpul kebo misalnya, lalu dibiarkan tidak ada orang yang amar ma'ruf nahi munkar, maka itu 40 rumah kanan kiri depan belakang bisa kebagian dosanya. Lalu jika ada orang yang mengatakan ya udahlah amaluna amalukum, wong katanya yang kenaka saya kok misalnya, itu suka ada kan orang yang ngomong kayak gitu. Gitu. Suka ada orang yang sok sok nantang terhadap azab Allah. Saya jawab, iya, yang mabuk elu, yang zina elu, yang mungkar elu, yang kumpul kebo elu, yang narkoba elu. Tapi ketika Allah menurunkan azab, maka bukan hanya elu aja, ya tukang mabuk, tukang zina, tukang narkoba, tukang mungkar, tukang maksiat, tapi semuanya juga kebeleteran, semuanya juga kebagian. Karena amar ma'ruf nahi munkar ini adalah salah satu tugas, salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Jadi saya heran dengan orang-orang model kayak gini. Makanya dari awal saya melihat si Gembul ini muncul, terkhusus ketika datang dia ke Robito, saya sudah membaca dan banyak orang membaca, bukan saya saja. Ini orang model kayak ini pemikirannya itu liberalisme. Itu kan dulu sudah meramaikan Islam liberal, istilah-istilah Islam liberal, Islam Nusantara. Pakai ada Islam Nusantara segala. Emang ada Islam Nusantara, Islam Arab, Islam Malaysia, Islam Singapura, Islam aja udah. Gak usah banyak cocok. Yang ada adalah umat Islam yang berasal dari Nusantara, umat Islam yang berasal dari Amerika, umat Islam yang berasal dari Singapura, udah gitu. Umat Islam yang berasal dari Arab. Islam. Seakan-akan mau mengotak-ngotakan. Itu orang-orang yang senang membuat perpecahan. Aturan ngomong ini urusan sederhana, Bul. Makanya tidak heran kalau orang-orang yang memang otaknya di bawah rata-rata, dia tidak punya basic ngaji yang benar lalu ngajinya diamalin. Ya wajar kalau mereka terkesima dengan model-model si Gembul ini. Makanya saya ketawa saja ketika ada orang-orang yang menganggap si Gembul pintar, katanya menceramahi Robito. Padahal Robito sedang mancing-mancing, biarin aja dulu mau sampai di mana isi pemikirannya. Lalu plak gitu kan, semuanya langsung dibongkar sampai diam 1000 bahasa. Ya Allah ya Rabbi, aku pantas sih model-modelnya kayak gini. Makanya suka saya ini kesimpulan terakhir. Saya sering ngomong, biasanya orang-orang yang benci kepada Habib Rizik ini dan juga EPI-nya, ya, orang yang suka benci kepada Habib Rizik dan EPI-nya biasanya tukang mabok, ya, tukang mungkar, tukang narkoba, tukang zina, ya, itu tukang itu tuh biasa tuh yang maksiat di remang-remang, ya model-model kayak gitu, koruptor, ya pasti benci kepada Habib Rizik, gitu. Yang seakan-akan mereka framing, mereka angkat ke permukaan itu adalah keras, kasar. Tidak pernah sedikit pun mereka bertanya, kenapa sih Habib Rizik sampai kasar seperti itu? Kenapa sih Habib Bahar sampai sekasar seperti itu? Tidak pernah kalian bertanya. Saya tidak akan membenarkan urusan kasar. Saya sendiri pun sekarang banyak kepancing ngomong kasar. Kalau saya masalah, salah aku salah. Gitu. Saya ngomong kasar, wah udah nggak pakai adab ya. Salah, ya. Pernah tapi kalian bertanya, kenapa sampai Habib Rizik Syihab kasar? Kenapa sampai Habib Bahar kasar? Kenapa sampai sekarang pun saya malah ikut-ikutan kasar? Pernah nggak kalian bertanya? Gitu. Saya kasih jawab. Mungkin mereka ini, beliau-beliau ini sudah menganggap ini kemungkaran udah semakin merajalela. Kenapa sih? Selalu yang kalian bahas ini asapnya. Kenapa sih kalian nggak pernah bertanya terkait masalah apinya? Dalam arti lain, saya garis bawahi bukan berarti membenarkan. Kalau ada sesuatu yang salah, karena Habib Rizik, Habib Bahar, termasuk saya, termasuk kita semua, salahnya ada, kurangnya ada. Kita manusia, nggak sempurna. Gitu. Tapi yang saya heran, yang kalian framing, yang kalian angkat ada hal itunya saja. Saya mau bertanya, pernah Habib Rizik korupsi? Pernah memakan duit rakyat? Pernah merugikan bangsa ini? Apa sih yang dijajah oleh mereka? Sampai fitnah, keji mengatakan mau menguasai Indonesia segala. Kejauhan. Omongan kalian kejauhan. Itu. Selama ini sepak terjang Habib Rizik Syihab, katakanlah semenjak tahun 98 sampai sekarang, beliau ini dan siapapun itu ada yang ada di belakang perjuangan beliau sangat tidak suka dengan kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Selalu tampil di depan, menjadi front, tampil di depan untuk menegakkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Terlepas ketika ada caranya yang kurang tepat atau bahkan salah, ya manusiawi. Yang saya minta jangan digarisbawahi itunya saja.
Kenapa nggak dibarisbawahi alasannya seperti apa? Jangan sampai kebencian kalian dibawa mati, lalu bagaimana pertanggungjawaban kalian kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian memusuhi orang-orang yang sedang dengan teguh, dengan luar biasa menegakkan syariat agama Allah. Kalau kata orang sudah mampu perihun atau orang itu mampu. Udah